Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahdania dengan NIM H0712310005. Jadi kali ini kita akan mempresentasikan bisnis intelijen. Nah, next. Yang pertama adalah pengantar bisnis intelijen. Yang pertama adalah konsep dasar bisnis secara elektronik. Jadi, pada materi ini kita akan memperkenalkan dengan konsep bisnis elektronik, yaitu berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan secara digital dengan memanfaatkan teknologi informal yang dijelaskan pula perbedaan antara bisnis tradisional dan bisnis elektronik, serta bagaimana internet berperan dalam mengubah pola transaksi, pemasaran, dan komunikasi antar perusahaan dan konsumen. Kemudian, pengenalan bisnis intelijen. Jadi, mahasiswa diperkenalkan pada konsep bisnis intelijen sebagai proses pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan. Dijelaskan bahwa tujuan BI adalah membantu perusahaan membuat keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data dengan memahami pola dan tren bisnis. Jadi materi ini mencakup komponen penting BI seperti data, proses analisis, teknologi pendukung, hingga pelaporan. Nah, selain itu, diberikan pula contoh penerapan BI dalam industri modern, misalnya pada e-commerce, untuk merekomendasikan produk, analisis perilaku pelanggan, prediksi permintaan, dan optimalisasi proses bisnis. Oke, selanjutnya adalah e-commerce and online value proposition. Jadi, peran dan manfaat BI dalam pengambilan keputusan. Nah, bisnis intelijen ini berperan sebagai alat utama dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan memanfaatkan BI, perusahaan dapat mengumpulkan dan mengelola data dalam jumlah besar menjadi insight yang mudah dipahami, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terukur. BI membantu berbagai aktivitas bisnis seperti analisis penjualan, identifikasi perilaku pelanggan, manajemen stok, pemantauan performa produk, dan prediksi permintaan pasar. Proses-proses ini sangat terbantu karena BI mampu menampilkan pola dan tren yang tidak dapat dilihat secara manual. Jadi, hal ini membuat perusahaan mampu merespon perubahan pasar dengan tepat serta meminimalkan risiko kesalahan keputusan yang sebelumnya banyak terjadi di perusahaan-perusahaan yang belum berpengalaman ataupun sudah berpengalaman. Oke, next. Selanjutnya adalah jenis dan contoh e-commerce. E-commerce saat ini memiliki berbagai jenis model transaksi yang masing-masing memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda. Business to business atau B2B merupakan model transaksi antara dua perusahaan seperti distributor yang menjual produk grosir kepada perusahaan lain. Business to consumer B2C merupakan transaksi langsung dari perusahaan kepada pelanggan akhir, yang menjadi model paling populer dan mudah ditemui di platform seperti Shopee dan Tokopedia. Sementara itu, consumer to consumer C2C adalah transaksi antar individu atau konsumen, sering digunakan untuk menjual barang bekas melalui platform seperti OLX. Nah, government to citizen yaitu G2C adalah model transaksi antar pemerintah dan masyarakat, misalnya pembayaran pajak atau perpanjangan SIM secara online. Selain itu, ada marketplace sebagai wadah yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli dalam satu sistem terintegrasi. Shopee dan Tokopedia adalah contoh jelas bagaimana marketplace menyediakan ruang bagi UMKM hingga masyarakat untuk memasarkan produk mereka ke seluruh Indonesia secara efisien. Next. Oke, selanjutnya adalah dampak teknologi digital pada bisnis. Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap hampir seluruh aspek bisnis modern. Salah satu dampak utamanya adalah terciptanya efisiensi operasional di mana perusahaan dapat mempercepat proses kerja, mengurangi biaya, dan meminimalkan kesalahan manusia.
Teknologi digital juga mendorong otomatisasi proses bisnis seperti penggunaan chatbot untuk layanan pelanggan, sistem pemrosesan pesanan otomatis, hingga algoritma rekomendasi yang bekerja tanpa campur tangan manusia. Selain itu, teknologi memungkinkan perusahaan menerapkan konsep data-driven decision making, yaitu pengambilan keputusan berbasis data dan analisis yang komprehensif. Dengan kemampuan memantau data secara real-time, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan, menilai kompetitor, dan merespon perubahan pasar lebih cepat dibanding metode tradisional. Jadi hal ini menjadikan teknologi digital sebagai pilar utama dalam persaingan global saat ini. Kemudian Online Value Proposition (OVP). Jadi OVP adalah nilai atau manfaat unik yang ditawarkan perusahaan melalui platform digitalnya. Untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, OVP berfungsi sebagai alasan utama mengapa pelanggan memilih layanan tertentu dibandingkan pesaing. Misalnya Gojek menawarkan OVP berupa kemudahan akses terhadap berbagai layanan seperti transportasi, pengantaran makanan, dan pembayaran digital dalam satu aplikasi, sehingga menciptakan pengalaman yang praktis dan efisien bagi pengguna. Kemudian, Grab memiliki OVP serupa dengan penekanan pada kelengkapan layanan yang mencakup transportasi, makanan, ekspedisi, dan dompet digital. Kemudian, Tokopedia memberikan OVP melalui pengalaman belanja online yang aman, pilihan produk yang sangat beragam, harga kompetitif, serta fitur seperti ulasan pelanggan. Untuk meningkatkan kepercayaan, keberadaan OVP sangat penting dalam bisnis digital karena menjadi faktor pembeda utama yang memengaruhi keputusan pelanggan. Perusahaan dengan OVP kuat umumnya lebih menarik pengguna baru, mempertahankan loyalitas pelanggan, dan bersaing di kalangan di tengah pasar yang kompetitif. Lingkungan bisnis model bisnis value chain (ETL) dalam bisnis intelijen. Nah, yang pertama adalah Online Value Proposition (OVP). Pada materi ini, mahasiswa mempelajari bagaimana lingkup bisnis memengaruhi penerapan bisnis intelijen dalam sebuah organisasi. Jadi, lingkungan bisnis terdiri dari lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup data operasional, proses bisnis, laporan keuangan, transaksi pelanggan, dan seluruh aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. Sementara itu, lingkungan eksternal mencakup kondisi pasar, tren industri, pola perilaku konsumen, serta aktivitas kompetitor. Bisnis intelijen menjadi alat penting yang membantu perusahaan menganalisis kedua lingkungan ini, sehingga dapat memahami peluang dan ancaman bisnis. Dengan adanya BI, perusahaan dapat menilai posisi mereka di pasar dan membuat strategi yang sesuai berdasarkan perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya adalah model bisnis dalam bisnis intelijen. Model bisnis digital merupakan kerangka yang menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai melalui pemanfaatan teknologi digital. Dalam konteks bisnis intelijen, model bisnis digital sangat penting karena menyediakan struktur data yang dapat dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Mahasiswa diajak memahami bagaimana perusahaan digital seperti e-commerce membangun model bisnisnya melalui pemanfaatan data pengguna, transaksi, dan analisis perilaku pelanggan. BI membantu mengidentifikasi peluang peningkatan nilai bisnis seperti mengembangkan fitur baru, optimasi harga, atau strategi pemasaran. Dengan memahami model bisnis digital, perusahaan dapat lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan persaingan pasar. Selanjutnya adalah value chain pada perusahaan yang menerapkan BI atau e-commerce. Jadi value chain atau kunci nilainya yaitu rantai nilai merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan bagi pelanggan. Dalam perusahaan yang menerapkan BI atau e-commerce, value chain diperkuat dengan
dengan pemanfaatan data di setiap prosesnya, mulai dari pengadaan barang inbound logistik, proses operasional, distribusi produk, aktivitas pemasaran, hingga layanan purna jual. Jadi, bisnis intelijen memberikan insight di setiap tahap tersebut, misalnya memantau efisiensi proses operasional, memprediksi kebutuhan stok, menilai efektivitas kampanye pemasaran, hingga menganalisis tingkat kepuasan pelanggan. Dengan memahami value chain, perusahaan dapat mengidentifikasi bagian mana yang perlu perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan maupun efisiensi bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya adalah proses pengumpulan dan integrasi data. Pada bagian ini, mahasiswa diperkenalkan pada proses pengumpulan dan integrasi data yang merupakan fondasi utama dalam bisnis intelijen. Data yang digunakan BI berasal dari berbagai sumber, seperti transaksi pelanggan, data log sistem, media sosial, dan data eksternal lainnya. Setiap sumber data biasanya menggunakan format, struktur, dan kualitas yang berbeda, sehingga perusahaan perlu melakukan proses integrasi agar data dapat digunakan secara konsisten. Integrasi data memastikan bahwa data yang masuk ke sistem BI sudah lengkap, akurat, dan sesuai kebutuhan analisis tanpa proses integrasi yang baik. Hasil analisis BI dapat menjadi tidak akurat dan berpotensi menghasilkan keputusan yang salah. Selanjutnya adalah proses ETL, extract, transform, dan load. Jadi ETL merupakan proses utama dalam pengelolaan data sebelum digunakan untuk analisis. Nah, proses ini terdiri dari 3 tahap, yaitu extract, transform, dan load. Pada tahap extract, data diambil dari berbagai sumber seperti database, operasional, file eksternal, atau aplikasi pihak ketiga. Tahap transformasi adalah proses pembersihan, normalisasi, konversi format, serta penggabungan data agar lebih rapi dan siap dianalisis. Terakhir, tahap load dilakukan untuk memasukkan data yang sudah bersih ke dalam data warehouse. ETL sangat penting karena menjamin kualitas dan konsistensi data yang digunakan dalam BI. Tanpa ETL, data akan berantakan, tidak terstruktur, dan sulit menghasilkan insight yang valid. Mahasiswa juga diperkenankan pada konsep data warehouse sebagai tempat penyimpanan data terpusat yang memungkinkan perusahaan menjalankan analisis dalam skala besar. Oke, selanjutnya model bisnis revenue dan dimensional data, model dalam bisnis intelijen. Jadi model bisnis revenue dalam bisnis intelijen. Pada materi ini kita akan mempelajari bagaimana bisnis digital dibangun dan bagaimana sebuah bisnis menghasilkan revenue melalui penerapan bisnis intelijen. Model bisnis menggambarkan cara perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan bagaimana perusahaan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Dalam konteks BI, data menjadi aset penting yang membantu perusahaan merumuskan strategi bisnis yang efektif. Revenue dalam bisnis yang menggunakan BI dapat diperoleh melalui berbagai sumber, seperti penjualan langsung produk atau layanan, biaya langganan, iklan digital, biaya transaksi, hingga monetisasi data pelanggan. BI membantu perusahaan mengidentifikasi peluang baru dalam mendapatkan revenue, misalnya melalui segmentasi pelanggan, penentuan harga dinamis, atau rekomendasi produk yang meningkatkan angka pembelian. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat memilih strategi revenue yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya adalah pengelolaan data operasional dan data analis. Jadi proses selanjutnya adalah memahami perbedaan antar data operasional dan data analis, serta bagaimana keduanya digunakan dalam bisnis intelijen. Dalam operasional adalah data yang berasal dari kegiatan bisnis harian seperti transaksi, pemesanan, interaksi pengguna, dan aktivitas internal perusahaan. Data ini bersifat real-time dan sering berubah. Sebaliknya, data analisis adalah data yang telah diproses, dirangkum, dan disiapkan untuk analisis strategis guna menemukan pola
tren dan insight untuk mengambil keputusan jangka panjang. BI berfungsi untuk mengubah data operasional yang mentah menjadi data analitis yang lebih mudah dipahami. Dengan mengolah kedua jenis data tersebut, perusahaan dapat menilai performa bisnis dari berbagai perspektif seperti efisiensi, proses, perilaku pelanggan, efektivitas promosi, hingga prediksi penjualan di masa depan. Konsep dan desain dimensional data model. Mahasiswa kemudian mempelajari dimensional data model, yaitu pendekatan desain data yang digunakan dalam sistem BI untuk memudahkan analisis. Model ini dirancang agar data mudah diakses dan dianalisis melalui struktur yang lebih sederhana dibandingkan model database operasional. Konsep dimensional data model terdiri dari dua komponen utama, tabel fakta dan tabel dimensi. Desain model ini sering disebut star scheme, di mana tabel fakta berada di pusat dan terhubung dengan beberapa model dimensi. Tujuan utama dari dimensional modeling adalah mempermudah proses analisis dengan menyediakan struktur data yang jelas, mudah dipahami, serta efisiensi untuk query yang benar, seperti laporan penjualan harian, analisis pendapatan bulanan, atau prediksi permintaan produk tertentu. Kemudian dimensi dan fakta dalam model data dimensional. Dalam model dimensional, tabel fakta berisi data numerik atau metrik bisnis yang ingin diukur seperti jumlah transaksi, pendapatan, jumlah pengunjung, atau total penjualan. Sementara itu, tabel dimensi bisnis berisi informasi deskriptif yang memberikan konteks untuk fakta tersebut, seperti data pelanggan, kategori produk, waktu, lokasi, dan metode pembayaran. Dengan memadukan tabel fakta dan tabel dimensi, perusahaan dapat melakukan analisis yang lebih mendalam. Misalnya melihat penjualan berdasarkan wilayah, jenis produk, atau periode waktu tertentu. Pendekatan ini memungkinkan pengguna bisnis untuk melakukan penggalian data, drill down, dan analisis multidimensi secara lebih mudah dan cepat. Data Cubes dan OLAP Online Analytics Processing Analytic Processing. Pada bagian ini, mahasiswa memperkenalkan pada konsep data cubes dan OLAP sebagai alat untuk melakukan analisis multidimensi. Data cubes adalah struktur data yang memungkinkan analisis dari berbagai sudut pandang sekaligus, seperti waktu, lokasi, dan kategori produk. OLAP memberikan kemampuan untuk melakukan proses drill up down, slice, dan dice yang membantu pengguna melihat data secara detail atau dalam tampilan ringkas sesuai kebutuhan analisis. Teknologi OLAP sangat penting dalam BI karena memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besar dengan cepat dan efisien. Dengan menggunakan OLAP, perusahaan dapat menemukan pola yang sebelumnya tidak terlihat, membuat laporan yang lebih akurat, dan menyusun strategi bisnis berdasarkan pemahaman mendalam terhadap perilaku data. Arsitektur infrastruktur bisnis intelijen. Arsitektur bisnis intelijen. Jadi pada materi ini kita memahami bahwa arsitektur bisnis intelijen merupakan struktur utama yang mengatur alur data mulai dari pengumpulan hingga penyajian informasi. Arsitektur BI biasanya terdiri dari beberapa lapisan penting seperti sumber data, proses ETL, data warehouse, data mart, dan layer presentasi. Dashboard atau laporan. Sumber data bisa berasal dari transaksi operasional, media sosial, aplikasi internal, hingga data eksternal yang relevan. Data tersebut kemudian diproses oleh ETL sebelum disimpan dalam data warehouse sebagai pusat penyajian terstruktur. Dari data warehouse, data dapat dibagi lagi ke dalam data mart untuk kebutuhan analisis tertentu, misalnya data mart untuk keuangan atau pemasaran. Kemudian terakhir, BI akan menyajikan hasil analisis dalam bentuk dashboard atau laporan interaktif sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Dengan arsitektur yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa data mengalir dengan benar dan menghasilkan insight yang akurat.
Oke, kemudian infrastruktur bisnis intelijen. Infrastruktur BI mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem pendukung yang digunakan untuk menjalankan proses BI secara efisien. Komponen utama meliputi database server, cloud storage, server pemrosesan analitik, serta perangkat lunak BI seperti Power BI, Tableau, atau ClickView. Infrastruktur yang kuat sangat penting untuk memastikan BI dapat mengolah data dalam jumlah besar secara cepat dan aman. Teknologi modern seperti cloud computing juga semakin banyak digunakan karena memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan infrastruktur fisik tradisional. Infrastruktur BI yang baik memungkinkan perusahaan melakukan analisis real-time, menyimpan data dalam skala besar, dan menyediakan akses data yang mudah kepada pengguna di berbagai departemen. Itu pemodelan data menggunakan SQL. Materi ini memperkenalkan mahasiswa pada penggunaan SQL sebagai alat utama dalam proses pemodelan dan manipulasi data. SQL digunakan untuk mengambil, membersihkan, dan menggabungkan data sebelum masuk ke dalam tahap analisis. Dalam konteks BI, SQL sering digunakan untuk membuat tabel melalui query kompleks, mengelompokkan data sehingga menghasilkan ringkasan yang diperlukan untuk analisis bisnis. Kemampuan menggunakan SQL sangat penting karena menjadi dasar dalam pengembangan data warehouse dan proses ETL. Dengan pemahaman SQL, mahasiswa dapat mengolah data dalam jumlah besar, mengidentifikasi pola, dan menyiapkan dataset yang siap digunakan untuk visualisasi dan analisis lanjutan. Selanjutnya adalah pengenalan teknik analisis data bisnis, data mining, dan analisis prediktif. Pada bagian ini, mahasiswa diperkenalkan pada konsep data mining, yaitu proses menggali pola dan informasi berharga dari data dalam jumlah besar. Data mining mencakup berbagai teknik seperti regresi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Regresi digunakan untuk memprediksi nilai numerik seperti penjualan, sedangkan klasifikasi membantu pengelompokan data ke dalam kategori tertentu, misalnya menentukan apakah pelanggan berpotensi racun atau tidak. Clustering mengelompokkan data berdasarkan kemiripan seperti segmentasi pelanggan, dan asosiasi digunakan untuk menemukan pola pembelian seperti pelanggan yang membeli produk A biasanya membeli produk B. Analisis prediktif memanfaatkan pola historis untuk memprediksi kejadian di masa depan, sehingga perusahaan dapat membuat strategi antisipatif. Teknik-teknik ini sangat penting bagi perusahaan e-commerce dan industri digital lainnya karena dapat meningkatkan keputusan pemasaran dan pengelolaan risiko dan penjualan. Penerapan teknik analisis data bisnis, studi kasus, e-commerce. Materi ditutup dengan penerapan teknik analisis data bisnis pada studi kasus nyata, khususnya di industri e-commerce. Kita mempelajari bagaimana data mining dan analisis prediktif digunakan untuk mengoptimalkan berbagai proses bisnis seperti rekomendasi produk, prediksi permintaan, identifikasi pelanggan potensial, analisis preferensi pengguna, hingga penentuan strategi diskon yang efektif. Dengan memanfaatkan BI, perusahaan e-commerce dapat meningkatkan pengalaman pelanggan melalui personalisasi layanan, minimalkan risiko kehabisan stok, serta meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Studi kasus ini memberikan gambaran konkret bagaimana BI digunakan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan berbasis data. Selanjutnya adalah arsitektur dan infrastruktur bisnis intelijen. Itu poin pertama adalah analisis strategi bisnis pada studi kasus. Pada materi ini kita mempelajari bagaimana menganalisis strategi bisnis yang digunakan oleh perusahaan berbasis digital. Analisis strategi bertujuan untuk memahami bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing, memaksimalkan efisiensi, dan memberikan nilai kepada pelanggan. Mahasiswa dituntut untuk mengamati bagaimana perusahaan membangun pengalaman pengguna,
memanfaatkan data untuk memahami kebutuhan pelanggan, serta mengoptimalkan proses bisnis digital yang ada. Melalui studi kasus nyata, mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana strategi digital seperti pemasaran online, segmentasi pelanggan, personalisasi layanan, serta otomatisasi operasional diterapkan di lapangan. Analisis ini membantu mahasiswa memahami bagaimana strategi elektronik bisnis mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam ekosistem digital. Selanjutnya adalah perbandingan kelebihan dan kekurangan strategi bisnis intelijen. Pada bagian ini, kita menganalisis kelebihan dan kekurangan dari berbagai strategi bisnis intelijen yang digunakan oleh perusahaan. Kelebihan BI antara lain kemampuannya menghasilkan insight yang cepat dan akurat, membantu perusahaan mengambil keputusan berbasis data, serta meningkatkan pemahaman terhadap pelanggan dan pasar. Dengan BI, perusahaan dapat mengurangi risiko, memprediksi tren, dan memulai efektivitas strategi bisnis yang lebih baik. Namun, BI juga memiliki kekurangan seperti biaya implementasi yang tinggi, kebutuhan infrastruktur, dan SDM yang kuat, serta tantangan dalam pengelolaan data besar, big data. Kurangnya kualitas data, resistensi karyawan dalam adopsi sistem, dan kompleksitas integrasi data sering menjadi hambatan. Mahasiswa diajak untuk memahami bahwa setiap strategi BI harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar manfaatnya bisa maksimal. Pembuatan solusi sistem informasi untuk permasalahan BI. Pada poin ini, mahasiswa mempelajari bagaimana merancang solusi sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan bisnis intelijen. Proses dimulai dari identifikasi masalah, analisis kebutuhan pengguna, hingga pemilihan teknologi dan metode yang tepat untuk membangun solusi. Mahasiswa didorong untuk berpikir kritis mengenai bagaimana suatu sistem dapat memperbaiki alur kerja, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan menyajikan data secara lebih jelas dan informatif. Contohnya, membangun dashboard analisis penjualan, membuat sistem monitoring performa bisnis, atau mengembangkan fitur rekomendasi berbasis data. Pembuatan solusi ini membantu mahasiswa memahami bagaimana BI diterapkan dalam konteks nyata untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Pemanfaatan visualisasi data dan dashboard. Visualisasi data merupakan elemen penting dalam bisnis intelijen yang memungkinkan perusahaan memahami informasi secara cepat melalui grafik, tabel, dan visual interaktif. Jadi pada materi ini, mahasiswa mempelajari bagaimana membuat visualisasi data yang efektif, mulai dari memilih grafik yang sesuai, menata elemen visual, hingga menyajikan data yang mudah diinterpretasikan. Jadi, dashboard menjadi alat utama yang menggabungkan berbagai visualisasi dalam satu tampilan ringkas, sehingga membantu manajer melihat performa bisnis secara real-time. Dengan dashboard, perusahaan dapat memantau KPI, tren penjualan, aktivitas pelanggan, dan berbagai indikator penting lainnya. Mahasiswa juga mempelajari prinsip-prinsip dasar sebagai dashboard agar hasil analisis mudah dipahami, tidak membingungkan, dan mampu memberikan insight secara langsung kepada pengguna. Oke, selanjutnya adalah konsep pengembangan laporan menggunakan BI Tools. Bagian ini memperkenalkan mahasiswa pada penggunaan berbagai alat bisnis intelijen seperti Power BI, Tableau, dan QlikView untuk membuat laporan interaktif. BI Tools memungkinkan pengguna menggabungkan data dari berbagai sumber, memprosesnya dengan cepat, dan menyajikan hasil analisis dalam bentuk visual yang menarik dan mudah diakses. Jadi, mahasiswa mempelajari bagaimana membuat laporan yang dapat berinteraksi dengan pengguna, seperti filter data, drill down, dan pengelompokan kategori tertentu. Dengan BI Tools, perusahaan dapat mempercepat proses analisis, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan akurasi informasi. Pengembangan laporan interaktif ini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan mempermudah pemahaman terhadap data yang kompleks. Poin selanjutnya adalah analisis kesuksesan dan kegagalan implementasi bisnis intelijen.
Analisis kesuksesan implementasi bisnis intelijen. Pada materi ini, mahasiswa mempelajari berbagai faktor yang menentukan keberhasilan implementasi bisnis intelijen di dalam sebuah organisasi. Implementasi BI dapat dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mempercepat proses analisis, dan memberikan dampak signifikan pada peningkatan efisiensi bisnis. Keberhasilan BI biasanya ditandai oleh adanya dukungan penuh dari manajemen puncak, keberadaan tim IT yang kompeten, serta kualitas data yang baik dan konsisten. Selain itu, keberhasilan BI juga dipengaruhi oleh kesiapan pengguna dalam memanfaatkan dashboard, laporan interaktif, dan fitur analitik lainnya. Mahasiswa mempelajari bahwa keberhasilan BI bukan hanya tergantung pada teknologinya, tapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan, memberikan pelatihan kepada karyawan, dan memastikan budaya kerja berbasis data dapat diterapkan dengan baik. Analisis kegagalan implementasi bisnis intelijen. Pada poin ini, mahasiswa diajak memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan gagalnya implementasi sistem bisnis intelijen. Salah satu penyebab kegagalan adalah rendahnya kualitas data, di mana data tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak terstruktur, sehingga menghasilkan insight yang salah atau menyesatkan. Selain itu, kurangnya komitmen manajemen dan resistensi pengguna terhadap teknologi baru dapat membuat implementasi BI berjalan lambat atau bahkan tidak digunakan sama sekali. Infrastruktur yang tidak memadai, kemampuan teknis tim yang terbatas, serta ketidakjelasan tujuan implementasi BI juga menjadi faktor yang sering menyebabkan kegagalan. Dengan mempelajari berbagai kegagalan ini, mahasiswa dapat memahami pentingnya perencanaan strategis, manajemen perubahan, atau komunikasi yang baik dalam setiap proyek BI. Selanjutnya adalah pembuatan laporan interaktif. Materi ini membahas bagaimana laporan interaktif dapat meningkatkan efektivitas bisnis intelijen dalam proses analisis data. Laporan interaktif memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan data, misalnya dengan memfilter berdasarkan kategori tertentu, melakukan drill down untuk melihat detail data, atau menyesuaikan tampilan visual sesuai kebutuhan. Dengan laporan interaktif, proses analisis menjadi lebih fleksibel dan informatif. Mahasiswa mempelajari bagaimana membuat laporan yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu menyampaikan informasi penting secara jelas. Jadi, laporan interaktif biasanya digunakan untuk memantau KPI, menilai performa bisnis, dan mengidentifikasi tren yang memerlukan tindakan cepat. Dengan memahami konsep ini, mahasiswa dapat membangun laporan yang membantu mengambil keputusan dengan lebih baik. Selanjutnya adalah pengenalan alat-alat bisnis intelijen BI Tools. Pada bagian ini, mahasiswa diperkenalkan pada berbagai alat bisnis intelijen yang umum digunakan di industri seperti Tableau, Power BI, dan QlikView. Ketiga alat ini memiliki keunggulan dalam kemampuannya menampilkan visualisasi data yang menarik, membuat dashboard interaktif, serta menghubungkan berbagai sumber data dengan mudah. Tableau dikenal dengan kemampuan visualisasi tingkat lanjut dan fleksibel, sedangkan Power BI banyak digunakan karena integrasinya yang kuat dengan ekosistem Microsoft serta kemudahan penggunanya. QlikView menawarkan fitur analitik asosiatif engine yang memudahkan pengguna menggali data secara detail. Mahasiswa mempelajari bagaimana setiap alat ini bekerja dan bagaimana memilih tools BI yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dari segi biaya, fitur, maupun kemudahan pengguna. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.